Halo teman-teman, selamat datang di video aku. Buat kalian yang baru bergabung atau baru pertama kali lihat video aku, welcome. Gue Brenda Sivanya, dan hari ini gue akan membahas tentang sosok siluman wanita yang kepala sama isi perutnya tuh bisa terbang. Nah, sosok apa sih itu? Dari mana asalnya? Dan hantu atau manusia jadi-jadian ya? Mari kita mulai. Teman-teman, kalian pernah nggak sih dengar nama atau siluman kuyang? Nah, kali ini aku akan membahas tentang kuyang ini ya teman-teman. Jadi, konon katanya kuyang ini sebutan dari masyarakat Kalimantan. Tetapi hantu ini juga disebut oleh masyarakat Sumatera Barat sebagai palasik. Hantu ini sosoknya seperti apa sih teman-teman? Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Sosok hantu ini, dia itu berwujud berambut panjang, dan dia itu seperti sosok wanita lah ya. Dia juga berterbangan atau bergelayutan dengan isi perutnya. Jadi kayak jantung, hati, usus itu bergelayutan. Jadi isi tubuhnya lah yang keluar dengan kepala manusia gitu ya. Dan kenapa dia ini bisa berbentuk seperti itu? Nah, kita akan bahas ya teman-teman. Untuk sosoknya sendiri kan tadi kalian udah lihat ya di video itu. Kalian pernah gak sih tahu mitos atau dengar kata orang-orang gitu, kalau misalnya orang yang hamil itu rentan sama ya paranormal activity yang sering-sering terjadi di deket-deket tempat tinggal orang hamil, atau kayak aktivitas-aktivitas gaib yang ada di sekitar orang tersebut lah. Termasuk juga rumah yang mempunyai anak bayi yang baru lahir. Jadi kayak rumah yang ari-ari anak bayinya tuh baru ditanam gitu loh teman-teman. Kan kalau baru lahir tuh kita kan ari-arinya kan biasa dikubur ya deket rumah kita, terus dikasih penerangan gitulah, kayak sebuah lampu kecil gitu. Nah itu tuh rentan gitu sama gangguan-gangguan mistis. Konon katanya hantu kuyang ini, sosok kuyang ini sering mengganggu wanita yang sedang hamil atau bayi. Nah, kenapa sih sosok kuyang ini bisa mengganggu perempuan hamil atau bayi? Jadi pada dulunya nih, konon sebelum si kuyang ini ada, asal mulanya itu dia itu seorang wanita seperti kita lah, seperti manusia biasa. Dia itu seorang wanita yang menginginkan mempunyai umur yang panjang, tapi umur panjang itu dia tidak menginginkan bentuk wajahnya itu berubah menjadi tua. Jadi dia itu ingin kecantikan abadi. Jadi kayak istilahnya dia itu mencari cara bagaimana caranya supaya dia tetap awet muda. Nah akhirnya kalau zaman dulu kan nggak ada tuh yang namanya treatment ya kan, filler, botox, belum ada ya kan. Nah jadi dia itu berinisiatif lah, dia pergi ke dukun. Dia pergi ke mbak dukun ceritanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dateng nih, tok tok tok, misi, Mbah. Siapa tuh? Masuk. Oh, ada apa? Ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, bagaimana supaya saya menjadi awet muda? Setelah itu berdiskusi lah dia dengan sang dukun. Dan sang dukun pun memberi beberapa pilihan. Salah satu pilihannya adalah menjadi sosok kuyang ini. Mbak dukun bilang kepada dia, ada satu ilmu hitam, yaitu kamu menjadi siluman. Jadi di sini siluman itu adalah orang manusia yang masuk ke ranahnya gaib ya. Jadi
kebalikan ya. Kalau hantu itu mereka dari dunia gaib yang masuk ke alamnya manusia. Nah kalau misalnya siluman itu kebalikannya, kita manusia yang masuk ke ranahnya alam gaib. Nanti akan aku bahas siluman itu apa di videoku berikutnya teman-teman. Nah ditawarkanlah dia menjadi sosok siluman kuyang ini, dan dia bertanya, seperti apa mbah sosoknya? Nanti kamu juga tahu, kata si mbah. Lalu dia pun bertanya, bagaimana supaya saya bisa menjadi kuyang itu mbah? Tapi mbah paham kan maksud saya? Iya, saya paham kok neng. Maksudnya kamu ingin kecantikan abadi kan, terlihat awet muda, dan kamu tidak menginginkan ada kerutan atau keriput-keriput di wajahmu bukan? Biarpun usiamu semakin bertambah. Betul mbah, itu yang saya inginkan. Lalu Mbak Dukun pun memberitahu sama dia, ya sosok kuyang ini adalah ilmu yang tepat untuk kamu neng. Bagaimana mbak caranya supaya saya bisa mendapatkan ilmu itu? Ada syaratnya. Kamu bisa menuntut ilmu ini dengan mudah. Dalam 40 hari kamu sudah bisa berubah menjadi siluman kuyang. Tapi yang berat adalah ketika kamu sudah bisa menjadi siluman kuyang itu, alias saat kamu sudah memiliki ilmunya. Wah, kenapa mbah? Karena pada saat kamu sudah memegang ilmu hitam tersebut, kamu memiliki kewajiban. Kewajiban apa? Supaya kamu tetap awet muda, kamu harus meminum darah anak bayi atau darah dari perempuan hamil. Dia pun berpikir, gimana ceritanya orang hamil bisa berdarah ya kan? Hamil kan seperti orang menopause, pastinya tidak mens ya teman-teman, tidak head. Jadi gimana ceritanya? Dengan itu loh, menyeruput jabang bayi yang ada di perutnya, dia pun kaget dan apa yang saya harus lakukan mbak? Nah dengan sosok kuyang dan ilmu yang sudah kamu miliki, kamu bisa melakukan hal tersebut. Tapi kamu harus konsisten, bila tidak nyawamu menjadi taruhannya. Oh begitu ya mbak? Kalau begitu saya akan mempertimbangkannya lagi mbak. Pulanglah dia ke rumah. Setelah itu tidak beberapa lama dia melihat di kaca, dia bercermin. Betapa indahnya kalau saya ini tetap memiliki wajah seperti saat ini, tidak bertambah tua walaupun usia saya semakin bertambah. Dia pun kembali ke sang dukun dan dia pun mengiyakan syarat tersebut teman-teman. Nah pas dia datang ke dukun ini, mbak dukun ini bilang, nah kamu harus ritual mandi di sumur di belakang rumah saya. Pergilah dia dengan mbak dukun dan dimandikan oleh dukun tersebut. Nah saat ini kamu harus puasa selama 12 hari. Saat itu dia memberikan si perempuan ini sebuah mantra untuk dibaca. Nah setelah itu pulanglah dia melakukan puasa dan membaca mantra tersebut. Betapa terkejutnya saat dia sudah selesai pada hari ke-12. Dia melihat kepalanya terpisah dari tubuhnya, dan isi organ tubuhnya itu bergelayutan mengikuti kepalanya untuk terbang gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh kaget, histeris, dan dia pun bingung kenapa dia mencoba balik ke tubuhnya lagi tuh tidak bisa teman-teman. Dia pergilah ke dukun tersebut dan dukun tersebut tertawa, hahaha neng, kamu sudah berhasil menjadi siluman kuyang. Sekarang saatnya kamu melakukan syarat-syarat yang sudah kita sepakati. Dia pun teringat bahwa dia wajib untuk mencari bayi dan meminum darahnya, atau mencari wanita yang hamil dan menyeruput jabang bayinya itu. Lalu dia pun terbang mencari ke sana kemari. Dia melihat ada seorang wanita hamil, perutnya besar. Tapi kerumunan itu ramai. Dia pun mengurungkan niatnya. Dia kembali ke rumah. Tapi dia tidak bisa kembali ke dalam tubuhnya. Jadi kepalanya itu tetap gak mau nempel teman-teman sama tubuhnya, karena dia belum melakukan syarat ini. Dan dia melihat mukanya itu seperti nenek-nenek ya teman-teman, kayak berkerut gitu saat dia menjadi kuyang. Jadi kayak tua lah, kayak lebih tua daripada sebelumnya. Dia pun terus mencari, terdengarlah suara anak bayi.
tangisan anak bayi dari sebuah kampung yang dia sedang terbang nih di atas kampung ini. Dan saat dia terbang, dia melihat ternyata sang ibu sedang tertidur pulas dan tidak ada lagi orang di rumah itu terkecuali bayi tersebut dan ibunya. Dia melihat ada sebuah penerangan dan dia mencium bau amis darah. Wah, dia langsung mengambil ari-ari bayi tersebut, lalu tak lupa bayi tersebut dia ambil. Setelah itu dia pulang dan dia mau menyantap ari-ari serta bayi tersebut. Dia memakan bayi tersebut, tidak lupa dengan ari-arinya. Setelah itu sesuatu terjadi, kepalanya tertempel kembali ke dalam tubuhnya. Organ tubuhnya masuk dan dia mengacai. Wah, ternyata benar, dengan meminum darah bayi, dengan memakan janin dan ari-ari bayi, saya menjadi tambah muda. Dia melihat kulit wajahnya semakin bagus, kinclong. Dan dari situ dia terus melakukan hal yang menjadi syarat tersebut. Nah teman-teman, dari teman-teman ada nggak yang pribadi pernah ngeliat kuyang, atau kalian mungkin dari Kalimantan atau dari Sumatera Barat pernah lihat secara langsung, atau mungkin pernah dengar cerita dari orang tua kalian atau teman-teman kalian. Jadi tuh percaya nggak percaya nih ya teman-teman, kuyang ini tuh bisa ditangkap karena ada di Kalimantan itu sosok kuyang yang terlihat di CCTV nih. Pada saat itu masih jam 10 malam lah teman-teman. Jadi masih belum begitu sepi ya. Nah, kuyang ini tuh dia mondar-mandir berterbangan gitu. Dan konon katanya di kampung itu lagi ada bayi yang baru lahir. Jadi bener-bener baru lahir. Dan kelihatan di CCTV nih, CCTV pos, kayak di CCTV komplek gitulah. Nah, diburulah sama warga situ, dapat teman-teman, dan itu digantung. Ini nih video atau fotonya teman-teman. Kumingaw rin mo pa tuloy, oh. Gusto niya, oh. Ituan kilo na tuloy, no. Coba kalian lihat, menurut kalian itu nyata nggak sih teman-teman? Maksudnya
bener-bener bentuknya seperti ya kepala manusia, rambutnya panjang seperti perempuan, dan organ tubuhnya itu bergelayutan. Setelah warga di Kalimantan itu mendapatkan kuyang ini, kan mereka menggantung tuh, yang tadi kalian lihat di video itu, digantung kuyangnya. Jadi berarti kuyang ini maksudnya sosoknya nyata ya teman-teman, karena memang faktanya dari video tersebut mereka mendapatkan nih kuyang itu. Kalau menurut pandangan gue pribadi ya teman-teman, gue sih percaya, soalnya ya ada beberapa teman gue yang orang Kalimantan, ya dia waktu itu bilang, jadi dia nikah sama orang Kalimantan sih, bukan dianya orang Kalimantan, sebut aja namanya Ani. Nah si Ani ini dia asalnya tetanggaan lah sama gue, terus dia menikah sama orang Kalimantan. Setelah dia menikah, dia hamil di Kalimantan di tempat suaminya itu. Jadi pada saat dia hamil, setiap malam itu, setiap jam 1:30 sampai jam 2 malam, dia bilang dia merasa di jendela kamarnya tuh kayak ada yang ngetok-ngetok berusaha membuka. Kayak lu pernah gak sih ngunci jendela dan jendelanya tuh kayak tekan dipaksa dibuka gitu. Dan dia melihat sosok kuyang teman-teman. Jadi tuh dia saking takutnya, dia tuh nggak berani untuk melihat ke arah jendela. Nah dari cerita itu gue tahu bahwa sosok itu tuh nyata gitu. Sampai akhirnya teman-teman gue pun banyak yang bilang, ya makanya orang hamil tuh kenapa nggak boleh ditinggalin sendiri, apalagi kayak jam-jam gelap ya, malam gitu habis maghrib. Kenapa? Karena rentan. Kenapa sih kok orang hamil atau bayi sering jadi sasaran teman-teman? Karena katanya mereka tuh aromanya wangi. Jadi aromanya itu dicium oleh makhluk astral itu harum gitu, kayak hidangan lezat gitu. Apalagi kayak kuyang ini kan santapannya memang ya ari-ari bayi dan di perut orang hamil dan bayi yang baru lahir. Jadi kalau pandangan gue pribadi itu nyata teman-teman. Tapi terlepas dari itu teman-teman komen ya di bawah, ada nggak pengalaman pribadi kalian, atau mungkin kalian itu mitos kak, ini cuman legenda, atau gue pernah kak pribadi ngelihat, atau memang orang tua gue pernah cerita soal itu, atau teman kalian pernah cerita. Share ya teman-teman pengalaman kalian, gue pengen tahu. Oke teman-teman, segitu pembahasan kita tentang kuyang ya hari ini. Kalau ada yang kurang kalian boleh tambahin teman-teman, dan kalian komen di bawah ingin cerita terbaru apa, pembahasan tentang apa, kalian bisa komen teman-teman biar aku bisa bahas dan kita akan share videonya. Oh, untuk nanti video yang siluman aku akan kasih tahu, makanya kalian subscribe dan bunyiin lonceng notifikasi supaya kalau video aku upload terbaru kalian bisa tahu teman-teman. Oke, thank you for watching.